kurang itu dapatkan untuk sini. dan kurangnya dan bagus dong. Video dari sini. Terus video berjalan, motonya itu mana moto. Itu usah ditekan. Tekan sambil video. Nah, itu main motonya. Moto kan? Mana moto tekan putih dari belakang. Sambil video. Lebih saya gitu kloter banyak menangis tapi menangis tak ada menjemaah dalam kamar orang. Mudah menjemaah tawangannya mah kloter. Karena yang saya pimpin 449 orang di bawah tanggung jawab saya. Jamaah ngadu dengan saya nak ngadu dengan sampai. Ngadu apa? Menangis apa apa? Alhamdulillah pada hari itu kita berkumpul sudah terobati jamaah dengan pengurus masjid. Maunya pada saat dalam surat dia mau ajak saya buka bersama sekalian sekitar usia. Saya bilang sama Pak Haji Bahari, jadwal saya padat. Jadwal saya padat. Siang malam padat. Nanti hari itu saya berangkat. Tuh balik ke Sambas, duduk bantar ke kantor lah hilangkan pantat ke rantau panjang aja, ukur alat bulat lagi. Dalam malam sampai di Ramadan lagi. Nanti alhamdulillah karena diberikan Allah kekuatan kesehatan habis di bulan Ramadan berkantor, insya Allah kita semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Bapak-bapak, para jemaah yang berbahagia, di bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh ampunan, etikat niat baik kita dikabulkan oleh Allah. Setiap amal perbuatan di bulan Ramadan diberikan oleh ganjaran oleh Allah. Doa mustajabah, doa orang berpuasa mustajab. Wa amalahu mudha'afa, amal dilipat gandakan. Pada hari itu kita semuanya bersatu untuk meluruskan suatu etikat niat yang baik. Meluruskan etikat yang baik, diberikan kesempatan untuk seperti itu. Pada hari ini walaupun ada beberapa orang tadi yang tidak turut, tapi ada beberapa orang yang turut. Kita hari ini menetapkan, meluruskan kembali arah kiblat. Pada hari ini kita berijtihad, ya. Hari ini kita berijtihad, meluruskan kembali arah kiblat yang ada. Arah kiblat yang lalu harus kita luruskan. Ya, harus kita luruskan. Jadi begini permasalahan, apakah orang tua kita dulu iya salah? Iya yang jadi biasa pertanyaan perdebatan di masyarakatnya. Apa itu orang tua kita itu salah, termasuk melakukan yang salah? Mereka ini tidak salah, tidak salah. Kenapa saya katakan tidak salah? Sampai disinilah pengetahuannya, kemampuannya. Dia dulu mungkin lah ambil mampu beli air beli selet, oh selet menghitung itu gitu di selet, dan tahu bagaimana arah yang sebenarnya. Bahkan lagi bukan bagus kita luruskan sampaikan dengan jalan, kan? 170 lebih masjid dan surau yang saya turunnya di Kabupaten Sangkar rata-rata mengarah ke arah barat. Ada 2 masjid yang tidak ke barat, ke arah selatan. Sebenarnya titik Ka'bah adalah ke barat laut. Ke utara tidak jua, ke barat tidak jua, tapi ke arah barat laut. Nah ya, mereka orang tua kita tidak salah. Situlah pengetahuan mereka. Bukan hanya tahun 2010 himbauan dari pemerintah. Himbauan pemerintah itu telah berlangsung sejak tahun 86. Bahwa ditinjau kembali arah kiblat sejak tahun 86. 86 tidak diindahkan oleh masyarakat dan jemaah. Kabupaten Sambas yang paling dulu berubah di Manila. Bapak pernah sholat pergi ke Bukit Cerakom Sambas. Jadi, udah lama kan? Sampai hari itu kan? Masjidnya tidak dirubuhkan ya, sabnya dibatulkan.
Haji jadi dulu di sana. Nah, ya. Barulah seiring waktu berkembang, maka sampai tahu sekarang itu mulai udah meluruskan arahnya yang ada. Intinya dengan adanya itu kita mohon jangan sampai terjadi pengotak-ngotakan, terjadi permasalahan yang besar timbul di masyarakat macam tetangga kita di sini dulu. Ada yang nak ngansah barang, ada yang ini Allah didengar orang itu apa? Saya dengar tadi kan betul Pak, bulan Mei waktu titik kulminasi kami melihat bayang-bayang ya kan, betul kan? Titik Ka'bah. Melihat Ka'bah itu ada 3 sudut pandang. Ainul Ka'bah, kita berada di depan Ka'bah. Sholat berada di depan Ka'bah. Ainul Ka'bah di depan Ka'bah. Dan Ijtihadul Ka'bah di luar Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram, di sekitar Jazirah Arab. Orang-orang Jazirah Arab. Ijtihadul Ka'bah di luar tanah Jazirah Arab, termasuk kita di Indonesia di luar, tapi tetap menghadap ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, fawalli wujuhakum syatrah. Palingkan, arahkan di mana kau berada ke arah Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram tapi harus pas di titik kulminasi Ka'bah. Paling mudah sebenarnya rumusnya. Sebagai umum. Kemana pun kita berada, rambut hutan, rambut jerada, kemana pun kita berada, bawa kompas. Kita nak menuju arah barat, tetap 270 derajat barat. Biar nak rambut jerada mana? Mau nak menuju barat, arah kan 270 tetap ke barat. Ka'bah berada di barat laut 270 derajat, tarik ke kanan sedikit 22 derajat. 270 ditambah 22 jadi 292, tarik itu titik Ka'bah. Yang barat, astagfirullahaladzim, kita mengarah ke Nigeria. Kita menghadap ke Nigeria. Maka saya kata hari ini kita berdiri nak dipertahankan ke barat. Bukan bawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Tapi kita bukan orang yang masang-masang yang mati di tangan. Oh, mati barat. Itu ya. Oke, Nigeria. Kita berijtihad yang berlalu untuk mengobatinya, banyak kita beristirfar. Tapi hari ini udah kita berijtihad, sana aja, salah. Oh, oke. Dan bagus lah, saudara melintang-lintang masjidnya. Bukan cerita bagusnya. Ada Pak, bayangkan Pak, dalam Pak Ukur masuk aja 30 orang Pak hilangnya. 30 orang hilangnya, hilang ke mana? Pasti kan asbah ya hilang 30 orang. Mau 30 orang hari di sini berarti pakai-pakai, betul masih ada. Secara estetika itu tidak bagus Pak, estetika gitu gini. Kita bukan bicara bukan estetika, bukan tendaan bagus di saja melintang-lintang, tapi kita berbicara meluruskan bawah lewat hadar satu dan tujuh Arab. Itu baru dari barat merencong di barat laut. Nah,
Ada yang bawa kapak, ada yang bawa orang. Ayo yang itu yang pernah pergi ke Makkah, yang mulai umroh, haji, Masjid Qiblatain, siok serami kan? Kiblatnya. Di zaman pada saat ada permasalahan, Allah mewahyukan untuk ke Masjidil Aqsa di sini. Turun wahyu lagi kembali ke Masjidil Haram di sini. Kan? Qiblatain. Nanti yang belum pernah pergi berdoa banyak-banyak Qiblatain, berdoa banyak, amalan mudah-mudahan pergi sini nanti betul ke Qiblatain nih. Pertama ke sini 18 bulan sholat di masyarakat jamaah yang oleh Rasul 18 bulan mengarah ke Masjidil Aqsa. Gitu bulan Sya'ban setelah asar pawali wajah syatrul Masjidil Haram itu kembali lagi maghrib ke itu Rasul. Artinya permasalahan kiblat dari dulu udah ada. Dan juga sampai parang-parang antara Rasulullah dan Rasulullah dengan Ali Abu Bakar nggak asing-asingan parang. Makin turun kubur betul ya, astagfirullahaladzim. Kuburan kita nanti kalau kubur ya. Saya jawab dengan sekubat. Memang mayat ketika kita tanam harus menghadap kiblat. Dalam tidak menghadap kiblat, sih nanya, hadap kiblat yang macam mana yang betul? Kenapa? Miringkan dia palahan di sudut, bukan hadap kiblat, hadap ke selatan. Miringkan sudut, hadap ke utara. Nang betul kan memang gaya. Duduk ataupun memang gaya. Muna aja tanam duduk sih kan memang. Cuman menghadap kiblat. Sudut kiblat berarti kita sholat, jadi gimana? Umumnya, menghadap kiblat kan? Atau dia? Tanam duduk. Jangan dipermasalahkan. Yang penting syarat itu. Nah dia kepala ke langit aja. Arahkan kepalanya. Ya memang yang dia terjadi dulu ya udah sepakati. Itu pun tidak ada ketentuan yang harus wajib. Oh mudahan betul ya Allah hukumnya gali lagi. Iya sih an. Cuman ya ada kan? Si an kan? Jangan kita permasalahkan. Yang lalu udah berlalu. Kita sekarang berjihad banyak-banyak istighfar. Pak sahnya kami ngomong sholat. Masjidnya nunggu nak ada kiblat. Yang tak ansari tak sholat. Yang tak ansari 2 rakaat dibuat 1, 3 rakaat dibuat 4. Tak ansari. Kan ini deh. Bedanya deh. Iya. Jadi jangan ada permasalahan pertentangan di masyarakat. Hari ini kita semuanya kita sepakat, kita meluruskan bahwa ibadah satu Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram. Nah itu. Jangan nanti gaya sebalik. Aku nggak setuju di luar. Apa yang mengusir? Ya nyuruh dia sama-sama mengusir we. Ada yang gaya. Ada saing itu we. Ya balik. Ada pro, ada kontra. Di mana lah kami dan anu. Pas sholat dulu, kebetulan yang WC ini sih. Jadi sholat kan, kami ini jadi ngadap WC. Nyaman, masih ada nusuk sepadan. Gimana yang pun WC di belakang mihrab, tapi ngadap WC juga. Tapi kan kayak gitu, nak ngadap WC. Ada yang ngomong kayak gitu. Tapi itulah yang namanya pemikiran masyarakat. Dalam kondisi dengan WC. Mesti dimakan, kemudian di mana sih kita jerepok. Jadi
Jadi mulai sekarang jangan ada permasalahan di antara kita. Walaupun nanti ada yang sedikit-sedikit yang kurang setuju begini, dimusyawarahkan. Senyum, senyum. Pengurus masjid, Pak Kampung, Pak Labai, Pak Amin, dimusyawarahkan. Kita cari jalan yang terbaik. Jangan diperbesar melata. Hanya turun ke Menak, turun Kapolsek, turun ke Ngerani, bukan ada tahan. Memang gunanya ini. Di tangan Semarang lagi ada 4.000 yang serang makan, bagus juga ya, kalau senjata begini ada yang selesai. Yang lain bungkus masjid makan ini masjid kok turunkan. Yang adik-adik untuk yang terakhir itu namakan diri umat. Ilmu tarikatnya dia. Aku bisa ngomong nama ilah lama ngaji lah hukumnya. Aku bisa ngomong Allah Ta'ala. Bagaikan nak pakai handphone Allah Ta'ala. Waktu nak sholat assalamualaikum semua. Komat. Sorbang naik saja tadi. Silahkan saja. Ini pada di sorbang. Itu jangan sampai terjadi. Dengan angkuh dan sombong. Dia ngomong, tundang semuanya orang yang alim di Sambas, yang baru kepala Kementerian Agama dengan Pengadilan Agama, suruh ulama Kabupaten Satu nanti. Mana kepala kau anak turun semuanya kepala kau kan? Tapi ya, kejadian itu. Apa memang kita datang ya? Memang dia ada PM, dia boleh ngomong. Kamu dia ingin nggak duduk? Yang ngomong di sebelah lain ini, rombongan anak muda zaman now sekarang nih, zaman now, yang duduk di warung kopi yang jelek-jelek, ada yang ngomong malah itu sini, ada lah mungkin tahun sekali lah kali ya. Nah, tapi banyak-banyak di warung kopi, dia malah hebat ini pemerintah itu sini. Ya, waktu saya cari juga, hebat ini alat itu sini, enggak dia. Cukup, mama ada. Pada saat itu dalam masjid saya dan ikut campur. Sebelum Pak Hakim, Kepala Pengadilan Agama Negeri langsung mengukur. Saya menyaksikan. Setelah diukur, ceramah dia tanya jawab, kata Hakim, Bapak Ibu sekarang kita berijtihad. Saya Hakim Pengadilan Agama Sambas memutuskan arah debat seperti ini. Barang siapa yang mengganggu-gugat berhadapan dengan hukum. Yang tadi kawan-kawan rasanya. Beri kesempatan ke Polsek. Barang siapa yang mengganggu-gugat keputusan hakim berhadapan dengan saya, penjara, ubah dia. Nah, bukan kita nak nakutin, bukan. Jangan sampai terjadi seperti ini. Dari sini tadi, barang satu, dia pernah dulu 2010 ada seorang ulama, seorang orang tua yang disegani itu, dia meninggal jempol gejolak. Dia jolak yang tadi pengurus masjid ke ada kelas dengan kawan yang satu sama-sama dari partai naik. Kemudian yang dia itu karena angkat ini pengurus masjid. Nah dari pengurus masjid, tak si cantik lagi jangan di masjid, ayo jempol mas. Kira-kira jangan ya. Artinya jangan sampai itu terjadi. Sekarang selesaikan dengan pikiran yang jernih. Asas musyawarah, Islam itu memiliki musyawarah, bukan harus terjadi pengontak-kontakan. Dengan kita luruskan keberisian ke arah titik Ka'bah di titik kiblat ini, jangan sampai terjadi pengontak-kontakan di masyarakat. Kita tidak menghendaki seperti itu. Kita harus pencerahan. Dah saya jelaskan 270 ke Nigeria nak pertahankan mungkin Nigeria ke ladang negara ladang ladang memang ada yang tidak masih dakwah pasti ada.
Tapi lambat laun akan berubah. Kalau ada yang memang nggak setuju, usaha ketika masih mau sama-sama guys bukan menyelesaikan masalah. Kalau dia memang tidak membuat alasannya apa, kita musyawarahkan. Jangan nah, jadi akhirnya jadi korban sapi. Lalu mari buat cuci air kalau ibu bukannya dia. Ini jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Intinya, mari kita banyak-banyak istighfar atas segala kita perbuat dan melakukan yang lalu-lalu. Sekarang kita berijtihad, terima dengan asas musyawarah, mufakat dengan cara. Kalau aku lihat dah rubuh masjid tu kan, baru masjid baru bersih dah hilang cerita. Itu tetap itu lah nampak. Bangun. Dia belum hilang tempat kan. Lorok itu muat tu dia belum hilangnya. Yang 70 ini lari ke mana? Baik Bapak, sebagai mas sekalian, di bulan yang pertama bulan ini kita memohon keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita laksanakan di bulan puasa ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 ibadah yang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ibadah itu ibadah fisik, ibadah fisik atau ibadah yang namanya raga kita. Yang mana ibadah fisik, ibadah raga itu yang kita laksanakan setiap saat, hanya bulan Ramadan, tapi setiap saat itu kita melaksanakan ibadah sholat. Ibadah yang paling murah, tidak punya modal, tapi pahalanya besar. Hanya cukup luruskannya, nama a'lamu bunyan, datang ke masjid, Allahu Akbar, dengan iman dan wahtisaban, iman mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, terlaksanakan ibadah sholat itu. Kenapa? Dengan sholat dan anil fahsya wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dimasuknya bulan Ramadan kita tingkatkan amalnya itu, tingkatkan dengan tarawih, tingkatkan dengan sholat-sholat sunnah, bahkan banyak-banyak ke masjid dan ibadah badannya. Kemudian yang kedua ibadah rohaniah, ibadah rohaniah. Badan kita pelihara, kita jaga, tapi kalau rohaniah tidak kita kasih makan, kosong. Rohaniah harus diberi makan, rohani itu. Salah satu ibadah rohaniah yaitu kita beri makan dengan zikrullah. Banyak-banyak mau zikir kepada Allah. Zikrullah, jangan kosong. Setiap hari kita berzikrullah minimal kita 5 kali, 6 kali, 10 kali, terserah kita. Subhanallah walhamdulillah. Zikrullah, zikir artinya mengingat Allah. Zikrullah mengingat Allah. Tapi mendekatkan diri kepada Allah. Zikrullah kita mantap dari setahun ke tahun mantap, ditingkatkan amalnya di bulan Ramadan zikrullah kita, maka di bulan Ramadan itu kita melakukan ibadah puasa. Puasa adalah ibadah rohaniah. Ya. Ibadah syir, ibadah rahasia. Warga salah segala RT Ibadah rahasia. Dalam hadis qudsi, segala sesuatu perbuatan amal anak cucu hadap untuknya, illa syir, kecuali puasa. Puasa untukku kata Allah, dan aku akan memberikan pahala langsung kepada orang yang membuat pahala puasa. Kenapa Allah mengatakan demikian? Puasa untukku. Yang tahu dengan puasa kita dengan Allah. Nah puasa singinyan-nginyan kita, puasa ecek-ecek bulan-bulan, Allah yang tahu. Dan kita yang tahu. Anak bini tak tahu bisa tipu duit. Bini pagi bumi, bumi lah tunggu bantar, aku rasa sakit perut. Biasa sakit perut ya, mantai lo mana? Sagah. Balik, kamu hari bang, dia tadi sakit perut berapa kali aku bilang. Kau semua, biasa hari. Mana lawan kucing kali ini? Akhirnya, yang tahu dengan Allah.
Yang lain mesti budaya. Still, rahasia. Wahai Allah lah yang tahu. Itulah keistimewaannya. Nanti kita yang berpuasa dengan imanan wa ihtisaban, iman menghormati dari Allah SWT, itulah diberikan pahala langsung di yaumil kiamah oleh Allah. Kita menerima pahala puasa langsung oleh Allah SWT. Amin. Orang yang berpuasa mendapat 3 kegembiraan. Dan saya buktikan kalau 3 kegembiraan. Gembira yang pertama pada saat detik-detik tak buka puasa untuk pantau jamu. Mamanya tuh padahal dari pagi hari sampai pagi dia tahan. Ini mamanya dia malam. Orang ngarepin dia undang si anak kan. Mati di lampu bukan ngajak bel ini. Nggak ada lagi. Menurut kita dulu, gimana nak buka puasa sejam? Lihat bulu tangan. Bulu tangan tak ada bulu. Kerja deh. Terus kegembiraan apa? Saat detik nak buka puasa. Mau nanya lain, jadi kalau pergi ke Ulu Sunun atau pergi ke pasar tolong aku nggak sampai kau pasar subuh. Puasa nih Pak Mandi. Oh Mak, tolong aku ke pasar 1 juta. Mau lain enggak lah, biar aku duduk sih. Biar 1 juta. Tapi Allah kasih mereka. Ya air segala senang. Dan tadi ke pasar Galing, rupe, cincau, rupe, segala cendol, tahu. Air kelapa, diconong nak yo. Ya segala sendiri naan. Yang lain nafsu. Seharusnya bulan suci Ramadan itu mengirit pengeluaran. Tapi tak antara makin parah. Apa lewat nak di pantai, padahal nak kejingan mana. Artinya itu belum bisa menjaga adab. Walau wasbiru wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Innahu kana syaitan. Melebih kawan setan. Pak setan belum puasa di belenggu, di belenggu sampai nongkrong belenggu. Dan orang puasa yang belenggunya. Tapi udah berlebih-lebihan lah. Konsep Rasulullah makan sepertiga nasi, sepertiga air, sepertiga udara. Kan ada untuk berapa? Itu enggak. Allah, satu kok pantai air gok makan. Macam sawah. Dah itu kamu ya? Gak angkat yang aku sih. Lalu angkat yang belum kita bikin nanti. Mau nak lebih mantap. Ada rezeki berliburnya 10 menit nak buka terus 1 menit masuk ke kelas kirahi anak tutup Allah masih hangat air anak kebakaran dalam tubuh manis jadi glukosa itu minum gaya lagi berlibur tahu sadar usah nak kita terapak es batu. Si ketel si termus kita minum malah hausnya. Ya lah ngomong lah. Air kurma makan kulit sedikit berhenti sholat istirahat makan. Yang ahli hisab pantai lah. Pokok kapus. Sering lah kalau tengah malam saya ahli hisab juga. Nakak azan, nakak mual, keseneng macam dua batak loh. Penjago, saya tak ada di situ, penjago saya. Di Makkah itu, habis bioskop saya. Kenapa saya berarti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Malam, nakak kita terawih, nakak isi aja. Coba dia anak mereka tutup aja sampai dia sahur. Gaya kita lakak sahur, si anak dia nak kita minumlah air abusan kurnia tadi dengan makan dengan dia.
besok pagi insya Allah sehat sehat. Udah saya buktikan setahun yang lalu kan puasa. Menjadi dulu saya kan dari pengangkat ke sana sekitar tiap hari. Pagi hari nanti datang pagi ke toko vitamin hemat itu kata hemat itu kata tahu itu tidak hemat itu kulit pun masih aja. Kembali ke ibadah itu puasa. Itu membentuk diri kita seperti itu bersih. Itu konsep Rasulullah ya Pak ya. Konsep Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu puasa harus sedang. Jangan puasa di dalam mah. Aku puasa tuh. Aku puasa tuh. Man farha bi dukhuli Ramadan, harramallahu jasatuhu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka. Amin. Puasa aku jadi alasan puasa. Dan apa itu? Mari kita terima. Ya paling kok 3 hari seminggu lah udah. Yang lainnya karena wajar proses badan tuh apa namanya proses adaptasi itu masih nyaman Pak. Bulan lalu panas berangkang masuk apa sih 2000 hujan masuk sejuk dingin gitu nggak segera hujan ada air itu nanti pertengahan mudah-mudahan jangan itu nanti panas kuat tinggi air ngelapar ya macam nak batuk kena tubing aduh nak mandi yang nak anak 7 kali buruk pun ada lah ya ada pahit buruk panas jam tuh puasa tuh ngapain padahal ya kan hari-hari biasa paling tinggi 35 derajat kan 35 derajat paling tinggi puasa ya 35 derajat pula. Tapi buat risah ada hanya orang-orang yang beriman yang artinya kesabaran hati. Wajar kita yang lapar panasan, tak makan, tak minum, hidrasi, tubuh itu kurang cairan jadi lemah. Bukan masalah, kita itu bukan dari sisi kan. Artinya Allah nama si anu pasti kita nih kelaparan puasa ada yang kenangan bahkan mau operasi dokter juga kita uang apa hal kamu apa pada puasa kesehatan semua tasuk puasa tahu untuk saya artinya bergantung kepada orang itu. An-nawmu shaimul ibadah, orang yang puasa ibadah. Orang tidur an-nawmu shaimul ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ingat ya. An-nawmu shaimul ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Tapi lah kaki tidur. Pak Juanda makan tadi untuk duduknya puasa lagi hantar jam 7 sampai jam 3 sore itu baru. Dia bukan anu pemalas. Anak musuh mau ibadah kita memanfaatkan waktu kosong setelah kita tidur agar kita tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak api-api memulai kadang nilai puasa. An-nawmu shaimul ibadah. Wasumtuhu tasbih, diamnya orang puasa mendapat amalan tasbih. Diam, apalagi sambil diam bertasbih, berpahala. Ada juga diamnya orang puasa berdosa. Namanya Pak, diam-diam pelaku minum, diam-diam bagi ke kampung orang merokok, diamnya orang puasa berdosa. Tapi salah seperti tapi wasumtuhu tasbihah, diamnya seperti pahala tasbih. Wa doa'u mustajabah, doanya mustajab. Wa
apa? Amalnya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Tapi imanan wahtisaban, mengharapkan ridho dan pahala daripada Allah SWT, bukan mengharapkan yang lain. Terakhir, ibadatul mal, ibadah banyak-banyak sedekah. Abdul sedekah, sedekatul Ramadan. Abdulnya sedekah di bulan Ramadan. Bukan berarti bulan lain an Abdul. Kenapa dikatakan sedekah Ramadan Abdul? Karena di bulan Ramadan tadi dilipat ganda. Banyak mari-mari sedekah ada di masjid itu nak dibangun dan nak dirubuhkan. Banyak sedekah. Tapi usaha nak disambut. Tangan di atas memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak. Artinya kita yang bersedekah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mari, aku balik. Umbang masuk. Memang tidak sedekah. Mengaku dan beli kaki macam ya. Sampai suka ayam nih. Tapi tidak betul memang. Memang kaca ini malah ayam masuk di bulan itu balikan. Suka ayam terus. Seperti jangan seperti itu. Makanya ada orang banyak hamba Allah. Apa yang kau yang lebih takut wahai syaitan? Rasulullah pernah berdialog dengan syaitan. Apa yang lebih takut ya Muhammad ketika hambamu bersedekah? Nanti kau takut hambamu sedekah. Artinya ini menjadi amal seumur hidup. Ketika aku hambamu sedekah, badanku hancur macam anak bakar hati. Tapi jadi amal jariah. Nah, kayak gitu. Loh. Nah, jadi kalau saya masih dicari, kalau saya datang ke latih, hari saya pasti turun. Untuk saya masih digali, bentar lagi saya balik. Hari. Ibadah rumal, ibadah sedekah. Sedekahlah kita. Yang paling takut kadang-kadang kan sedekah. Assalamualaikum, salam. Kami kita ternyata ya ikhlas, oh ikhlas juga ya. Dilihat kan aja ya. 10.000, 40, ini ya itu 1.000. Jak 1 nolongnya. Kata Rasulullah, kalau ingin sedekah, carilah barang yang kau senangi. Mampu tak? Sebenarnya baju tadi itu pakai, kan pakai lagi dipakai baju itu, jatah lalak begini. Cobalah balikan baju baru yo, sedekah nang jauh, mampu ya? Ini coba sekali, aku nak sedekah nang balap ini. Baik, baju sedekah nang balap. Amin. Balap itu aja kalau kau di mana ada apa mau balap. Coba baju baik, tidak lama lagi pakai lecehnya kita. Makasih balap. Artinya, mari kita sama-sama demi untuk masyarakat umat. Amalia kita sebagai hamba Allah agar kita menjadi banyak insan yang la'allakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa kepada Allah. Inti daripada surat ayat puasa itu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita semua orang yang bertakwa. Takwa dari sisi apapun, beribadah berakhlak.
banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak amal lainnya. Di bulan Ramadan terakhir banyak-banyak iktikaf di masjid agar amal perbuatan kita menjadi orang yang sempurna. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan kalau ada yang salah itu memang datangnya dari lidah dan lisan seseorang, karena saya seorang manusia, seorang hamba, tidak luput dari kebohongan dan kekhilapan. Kalau apa yang saya sampaikan tidak dapat kebenaran, itu adalah hidayah daripada Allah SWT untuk saya pribadi, untuk saya amalkan dalam kehidupan kita semuanya. Wallahumma wa bittariq ila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama loh, foto bersama. Kita nyaksikan kita bersama. Foto bersama. Video masih ya? Oh, masih.